menolak MLB luar biasa Nahdlatul Ulama, upaya-upaya memecah belah umat. MLB NU ini kan bukan dari kemarin, tapi sudah agak lama ada orang ngomong begitu. Mungkin bapak-bapak tadinya juga mengabaikan, tapi lama-lama risih sampai akhirnya terus rakor. Penyikapannya adalah penolakan terhadap Presidium Muktamar luar biasa, karena walaupun ada di ADART tapi ini tidak berlaku di di PBNU, karena itu tidak baik kalau Bismillahirrahmanirrahim. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Bandung menolak MLB luar biasa Nahdlatul Ulama, upaya-upaya memecah belah umat. Satu komando menolak MLB. Banyak sekali keluhan, keresahan di struktur-struktur NU, bahkan di ulama-ulama NU sebagai basis moral NU, adanya pemecatan, adanya caretaker kan gitu. Yang semua itu dilakukan tanpa melalui proses organisasi secara sempurna begitu, atau secara terbuka dan transparan, dan sudah jauh melenceng atau jauh meninggalkan budaya-budaya KNU-an, yaitu mengedepankan tabayun begitu. Nah, ini banyak sekali keluhan-keluhan. Apa yang kita sampaikan ini adalah hasil dari refleksi presidium yang kemudian kita uji di dalam hotline yang sudah kita sampaikan ke publik. Ternyata hotline itu pun merespon hal yang sama dan dikuatkan oleh pendapat atau saran-saran dari beberapa ulama-ulama NU, selaku terutama ulama-ulama pesantren sebagai pendiri daripada Nahdlatul Ulama ini. Jadi itu sahabat-sahabat mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai ulasan awal apa sebenarnya pelanggaran berat itu. Jangan sampai ngurusin nyamuk saja kita harus datangkan meriam misalnya. Itu kan tidak perlu gitu ya, karena ini juga soal wibawa dari Jamiyah juga ya. Kalau Jamiyah ini terlalu reaktif terhadap semua masalah yang kecil-kecil, itu juga tidak baik buat Jamiyah, karena masih ada banyak hal-hal penting yang lain yang harus kita kelola dengan fokus, seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua PBNU. Nah, omongan tentang MLB-NU ini kan bukan dari kemarin, tapi sudah agak lama ada orang ngomong begitu. Mungkin bapak-bapak tadinya juga mengabaikan, tapi lama-lama risih sampai akhirnya terus rakor segala itu. Sikap dari seluruh pengurus PTN Kota Bandung, yang ada lembaga, ada Bandung, menolak MLB. Tentu ini kami pun mengacu kepada Perpum dan ADART yang ada, bahwa ini kami nyatakan alasan-alasan yang dikemukakan oleh mereka itu tidak berdasar dan tidak dalam keadaan darurat, masih normal-normal, dan tentu kami menyarankan agar adanya tabayun lah. Jadi jangan sepihak. Oke, biasanya di organisasi NU ini kalau ada masalah, proses penyelesaiannya seperti apa sih sebelum ke MLB seperti itu? Ya, ada proses tabayun, musyawarah, dan juga kita kan ada retro ijtima dari mulai ranting, kemudian MWC, PC, dan seterusnya. Jadi tidak akan ada sesuatu hal yang katakanlah tidak terselesaikan
apabila dengan niat yang tulus untuk kita bisa bersama-sama begitu untuk mencari solusi yang terbaik. Nah, imbauan mungkin terkait untuk anggota NU di grassroots gitu. Ya, kami isu ini tentu mengimbau kepada seluruh keluarga besar PCNU Kota Bandung dengan adanya dinamika seperti ini, kami mengimbau untuk tenang saja, tidak ada masalah yang harus kita pertentangkan. Yang penting kita terus berjalan, bergerak sesuai dengan kita perintah dari PW, dari PB, artinya samina wa atona, menjalankan amanah yang sudah disampaikan kepada kita. Jadi semuanya berjalan dengan normal saja. Program kita terus kembangkan, inovasi-inovasi di Kota Bandung ini, bagaimana ke depan justru NU Kota Bandung ini harus menjadi salah satu mercusuar di Jawa Barat. Ya, jadi dengan munculnya Presidium MLB, Presidium Muktamar Luar Biasa, maka dan itu juga munculnya ada di Kabupaten Cirebon dan merupakan wilayah daripada Jawa Barat, maka kita yang ada di PWNU Jawa Barat menyikapi terhadap tersebut. Penyikapannya adalah penolakan terhadap Presidium Muktamar Luar Biasa, karena walaupun ada di ADART tapi ini tidak berlaku di di PBNU, karena itu tidak baik kalau dilaksanakan MLB. Ya, karena yang berhak untuk secara ADART, yang berhak untuk melaksanakan MLB adalah PBNU itu sendiri. Jadi kalau di luar itu ya tidak konstitusional. Kan sebenarnya kayak yang mandataris kan yang melakukan itu, baik PWNU maupun PCNU. Sementara ini kan di luar mandataris atau di luar struktural. Ya, artinya dari PBNU menanggapi udah biasa-biasa saja, nggak usah. Yang penting kita itu melaksanakan program-program, baik itu program PBNU, program PWNU maupun program PCNU sendiri. Karena tugas kita itu banyak sekali, maka kita tidak akan mengurusi hal tersebut. Iya, kalau kita lihat figur-figurnya orang udah bisa ngambil kesimpulan lah ya. Kalau lihat figur-figurnya, wacana ini kan muncul jauh sebelum Pilpres sebenarnya sudah muncul. Kalau dibuka, kalau dicari jejak digitalnya itu sudah jauh-jauh muncul. Ya kita tunggu aja, tapi kalau saya seyakin-yakinnya MLB tidak akan pernah ada di lingkungan Nahdlatul. Kesimpulannya apa, Gus? Berarti emang ada PKB di balik itu, Gus? Beririsan dengan sampean yang bicara. Ya itu. Yang keempat, Presidium akan menyelenggarakan pra-MLB. Presidium akan menyelenggarakan pra-MLB di akhir September atau awal Oktober tahun 2024 dengan mengundang PWNU se-Indonesia atau yang merepresentasikan. Nanti semuanya kita undang. Yang kelima dan terakhir, ini keputusan dari Presidium tanggal 9 ini. Presidium telah memutuskan kepanitiaan pra-MLB dan MLB. Telah memutuskan kepanitiaannya, baik untuk pra-MLB maupun MLB, untuk menyelamatkan NU Jam'iyah Nahdlatul Ulama agar kembali ke khitoh, kembali ke mandat konstitusi Nahdlatul Ulama, yaitu Qonun Asasi, ADART dan khitoh 1926. Oleh karena itu, ini saya nanti disampaikan poin-poinnya oleh Cak Rijal selaku perekam proses dan notulen dalam pertemuan hari ini di Cirebon. Selanjutnya saya selaku pemandu acara tadi selama acara musyawarah besar konsolidasi ini, saya persilakan kepada Cak Rijal, Samsul Rijal untuk membacakan poin-poin tuntutan yang disepakati para ulama. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai dan para sahabat media yang kami hormati, alhamdulillah para kiai telah melaksanakan kewajiban mulai dari amanat Bangkalan hingga pada pertemuan kali ini,
dan ini menunjukkan keseriusan dari para kiai untuk menjalankan amanat penyelenggaraan muktamar luar biasa Nahdlatul Ulama demi penyelamatan organisasi dan sekaligus untuk khitoh sebagaimana garis dan perjuangan yang telah dilandaskan oleh para muassis Nahdlatul Ulama. Untuk itu pertemuan 2 hari ini mulai tanggal 8 sampai dengan 9 pada hari ini kita telah membuat keputusan, yang keputusan ini adalah sikap dari para presidium. Di antaranya adalah 1, Presidium meminta kepada Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal Administrasi Umum untuk membekukan SK pencatatan dan pengesahan perubahan ADART NU dan kepengurusan PBNU sebagaimana tercatat dalam AHU 0001097/AH0108 tahun 2024 yang telah beredar di media dalam waktu yang terakhir itu, dengan alasan pelanggaran berat yang telah dilakukan oleh PBNU. Yang kedua, Presidium mendelegasikan kepada 1 Kiai Haji Fahmi Basha, Kiai Haji Ahmad Rosih, Kiai Haji Wahono, Kiai Haji Dimyati, Kiai Haji Solahuddin Azmi, dan Haji Ja'far Shadiq untuk silaturahim dan sekaligus mendatangi Kemenkumham dan menyampaikan permintaan Presidium untuk pembekuan SK Menkumham PBNU tahun 2024. Yang ketiga, Presidium membuat hotline pengaduan dan alhamdulillah telah menerima pengaduan, pendapat, kritik dan sekaligus saran selama 3 hari berlangsung ini dari 28 provinsi, 326 kabupaten kota atau PCNO kabupaten atau PCNO kota, dan sekaligus ada juga masukan dari 11 PCI pengurus cabang istimewa, ini sebanyak 11. Sebagian pengaduan, kritik dan sekaligus saran ini memberikan dukungan terhadap MLB dan meminta MLB disegerakan.